idealnya konstitusi itu bisa menaungi hukum, politik dan sebagainya. Tapi saat ini seakan-akan politik akan mempermainkan semua yang ada gitu. Kembali di Gubras Gabrus channel Jamil Jateng. Belakangan ini, media pemberitaan selalu menyuguhi kita dengan persoalan hukum dan politik. Karena memang dari dua aspek tersebut, kita bisa melihat kebijakan negara yang harus kita patuhi. Sebagai warga negara yang baik, kita memang harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Akan tetapi, ada beberapa putusan hukum yang hangat diperbincangkan, bahkan banyak menuai kritikan, yaitu salah satunya adalah fenomena yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dan kali ini saya bersama dengan Mas Hanif Al-Fattah. Beliau ini adalah mantan Presma Universitas Diponegoro dengan latar belakang organisasi dari kami. Apa kabar Mas Hanif? Alhamdulillah sehat Mas. Bagaimana kesibukan ini? Pastinya sibuk apa gimana ini Mas? Oke, kalau kesibukan saat ini, saya udah di misioner BEM itu sejak Desember lalu. Tapi secara resmi baru beberapa hari lalu, karena teman-teman yang baru itu baru dilantik. Tapi secara keorganisasian saya udah mulai selesai itu 2 Desember. Sementara saat ini kesibukannya ya masih nyusun skripsi. Alhamdulillah udah daftar sidang dan mau sidang dan ada beberapa agenda-agenda lain gitu Mas. Nah, karena Masnya juga dari Fakultas Hukum. Ya betul. Nah, kali ini kita lebih fokus berbicara tentang hukum dan demokrasi. Nah, pertanyaannya Mas gini. Kira-kira yang ada di benak Mas Hanif tentang hukum dan demokrasi ini seperti apa, Mas? Oke, jadi kalau misalnya dilihat saat ini negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi secara sistem pemerintahan kita menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Nah, sejak berdiri Indonesia itu kan hukum udah ada. Kemudian demokrasi udah ada, tapi secara arti demokrasi itu kan bisa diartikan oleh masing-masing orang. Contoh ketika Soekarno demokrasi terpimpin. Kemudian Soeharto demokrasi seperti apa yang kita bisa lihat dan bisa rasakan oleh orang-orang terdekat kita. Kemudian sejak reformasi hingga saat ini demokrasi alhamdulillah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Tapi memang hukum saat ini kan setiap tindak tanduk pemerintah, setiap apapun yang dilakukan pemerintah harus berlandaskan dengan hukum. Tapi hukum di sini kan adalah produk politik. Yang masing-masing fraksi ada di DPR, yang kemudian fraksi tersebut ada kepentingannya masing-masing. Nah, itu kan sebetulnya korelasi antara hukum politik pasti ada dan kemudian dibenturkan atau dikorelasikan disambungkan dengan demokrasi saat ini. Jadi jangan sampai hukum yang hadir saat ini untuk legalitas yang tertulis itu nanti bakal bisa mencederai demokrasi yang sebetulnya sudah dibangun lebih baik lagi sejak reformasi hingga saat ini. Nah, pertanyaannya lagi Mas tentang hukum ini yang mengendalikan Siapa? Politik atau bagaimana? Nah, hukum itu sebetulnya alat negara ya. Alat negara untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar. Terutama di pembukaan. Itu kan jelas ya. Kesejahteraan, keadilan sosial, untuk pendidikan dan sebagainya. Itu sebagai sarana atau fasilitas untuk mencapai apa yang diinginkan oleh negara. Tapi jangan sampai apa yang diinginkan oleh negara ini nanti bisa seenaknya dibuat oleh orang tertentu, bukan kepentingan negara, tapi kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan keluarga dengan individu. Nah itu sebenarnya PR-nya ya. Karena ya saya mahasiswa Fakultas Hukum itu diajarkan hukum itu ada dua, tertulis dan tak tertulis. Tak tertulis itu adalah hukum-hukum telah budaya, adat istiadat gitu. Tapi saat ini di Indonesia yang dipakai agar kita bisa secara jelas dapat melaksanakannya, terutama di tingkat kenegaraan besar, itu hukum tertulis, undang-undang, normatif, hukum positif. Nah, tapi kenapa adanya sebuah hukum itu terkadang nuansa politiknya lebih besar? Nah, karena hukum ini dibuat oleh orang-orang yang banyak kepentingan. Bahkan partai-partai politik ada di Senayan sana, di gedung DPR, yang masing-masing partai politik
mereka ada gerbongnya, mereka ada kepentingannya. Jadi bahkan saya meyakini juga pasti ada beberapa usulan undang-undang yang itu bernuansa politik. Ya entah itu usulan dari presiden, entah itu usulan dari DPR. Kalau hukum itu selalu terciptanya selalu berkaitan dengan politik, apakah itu termasuk demokrasi? Termasuk demokrasi. Saya ngomong termasuk demokrasi karena apa? Karena pertama orang-orang yang duduk di Senayan, anggota-anggota DPR dipilih oleh rakyat. Nah, demokrasi dong. Berarti masing-masing orang memilih. Begitupun dengan presiden. Presiden dari partai politik, dari pengusungnya partai politik, sehingga dia secara kenegaraan, secara konstitusi itu dibolehkan. Tapi kalau demokrasi lewatnya jalur politik, yang lebih bermain nih Mas, yang lebih bermain itu kan arah politik kita, kepentingan kita. Di mana sisi demokratisnya? Demokratis kan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, darinya dari siapa? Dari rakyat untuk memberikan mandat kepada seseorang agar dia bisa menyuarakan apa yang kelompok-kelompok masyarakat tersebut inginkan. Nah, tapi memang ya kita nggak bisa mungkiri bahwa setiap keadaan-keadaan penyelenggara pemilu, setiap keadaan-keadaan pemilu pesta demokrasi yang kemarin itu pasti banyak partai politik yang turun tangan langsung ke bawah, terutama masing-masing orang untuk bisa mengeruk banyak suara agar dia duduk di Senayan. Dan belum tentu orang-orang yang duduk di Senayan tersebut dapat bisa mewakili masyarakat yang memilihnya, tapi mereka mewakili suara partainya gitu. Nah, masuk pada kepentingan. Nah, kita akhir-akhir ini ada fenomena yang menarik, Mas. Mungkin putusan itu sudah berlalu dan sudah dijalankan, cuma kan namanya juga undang-undang atau hukum selalu asik diperbincangkan. Betul. Nah, sebut saja di fenomena Mahkamah Konstitusi kemarin yang putusannya hakim-hakim tersebut melanggar kode etik. Nah, itu pandangan Mas bagaimana? Oke. Nah, itu kan sebetulnya udah lama ya, dari akhir tahun lalu lah. Dan kemarin pun digaungkan kembali oleh film Dirty Vote ya. Ketika masa tenang itu sebetulnya menarik sekali gitu. Nah, kalau saya lihat, kita perlu melihat bahwa keputusan, terutama keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres itu kan hadir beberapa saat sebelum penutupan pendaftaran capres-cawapres. Pertama itu. Kedua, kita bisa melihat sejarah bahwa di pagi harinya ada beberapa putusan lain yang itu ditolak. Ditolak kan. Kemudian banyak dari kalangan mahasiswa, kelompok-kelompok lain itu merasa senang. Nah, kemudian di siangnya tiba-tiba ada salah satu permohonan dari seorang mahasiswa, Almas Albiruni itu ya. Nah, itu kan tiba-tiba disetujui. Nah, meskipun di dalam prosesnya itu terdapat banyak sekali kontroversinya. Yang pertama, di pagi harinya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi nggak hadir karena dengan alasan sakit dan lain sebagainya. Tiba-tiba di siangnya hadir gitu. Bahkan yang paling saya ingat itu ada pernyataan dari salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang bilang Anwar Usman itu ketika bagi harinya ngomong selain sakit dan sebagainya, dia ngomong bahwa itu ada kepentingan politik. Kepentingan bukan konflik interest. Ada kepentingan di situ. Jadi dia tidak mau hadir. Akan tapi ketika siangnya, kok dia hadir. Jadi kan apa yang dia ucapkan di pagi hari seakan-akan nggak konsisten nih. Berarti Mas melihat kira-kira ada nuansa nepotisme nggak? Pasti ada. Itu jelas ada. Kenapa kayak gitu? Karena yang diajukan oleh Almas Albiruni ketika kita bisa membaca permohonannya, itu contohnya itu jelas. Contohnya itu Gibran gitu. Gibran wali kota Solo, tempat dia belajar di salah satu universitas di sana. Nah, itu kan jelas sebetulnya ya. Apalagi tadi dari Anwar Usman ngomong ada konflik of interest. Itu kan jelas sekali ngarahnya ke siapa, dan orangnya siapa. Itu belum lagi setelah itu ada berbagai rentetan kejadian yang itu juga banyak sekali kita bisa rasakan gitu. Nah, masuk pada putusan hukum, hal yang sangat urgent dan yang paling dianggap bersalah itu kan masalah batas umur. Betul. Apa gimana? Apa ada yang lain? Yang paling di highlight di sini kan batas umur. Batas umur gitu. Bahkan ketika saya melihat dan mendengarkan film Dirty Vote ya, itu kan
apa yang diajukan oleh Asmas Al-Biruni itu kan telah menyelesaikan jabatannya sebagai kepala daerah. Nah, tapi di situ dari Hakim MK itu kan tidak hanya telah, tapi atau sedang. Jadi telah atau garis sedang gitu. Jadi seakan-akan seseorang yang masih menjabat meskipun belum tuntas itu bisa mendaftarkan. Padahal permohonannya pun tidak ada kalimat seperti itu. Itu kan sebenarnya konflik kepentingannya pasti ada. Dan kalau misal dibaca dari siapa yang mengajukan legal standingnya itu pun masih bisa kita perdebatkan. Legal standing siapa yang mengajukan ya? Karena kalau Mas Al-Biruni ini mahasiswa, dia legal standingnya sebagai masyarakat. KTP dia apakah Solo? Belum tentu, saya belum lihat KTP-nya. Tapi di sini ketika saya pernah membaca salah satu permohonan juga di MK itu, terutama permohonan perguruan tinggi ya, undang-undang PT itu. Nah, orang yang memohonkan itu tidak ada kepentingan, entah politik. dia dosen, entah dia mahasiswa, tidak ada kepentingan bahwa dia dirugikan atas undang-undang tersebut. Nah, sementara saat ini Almas ini sebagai seorang mahasiswa dan dia seakan-akan memberikan citra positif yang sangat positif kepada Gibran, sehingga apa? Sehingga dia ini secara legal standing itu bisa diperdebatkan, gitu. Itu sih Mas. Artinya posisi demokrasi bagaimana sekarang ini Mas? Setelah ada kejadian atau fenomena seperti itu. Seperti apa posisi demokrasi? Kacau atau? Oke. Nah, di sini kan jelas ya, setelah ada putusan tersebut ada MK. Mahkamah Kehormatan kan. Itu kan jelas. Itu kan memutuskan bahwa Anwar Usman bersalah secara kode etik. Ya kan? Kemudian ada satu hakim MK yang diputus jabatannya. Kemudian Anwar Usman ketua MK kemudian turun menjadi anggota. Dan itu kan jelas gitu bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang melanggar kode etik. Melanggar kode etik jelas gitu. Jadi tapi MK itu tidak bisa membatalkan putusan sebelumnya, ya kan? Jadi kan kalau dibilang demokrasi seperti saat ini, demokrasi yang jelas-jelas dipermainkan dan sangat jelas diketeki oleh politik. Nah, bentuk permainannya? Bentuk permainannya politik lebih tinggi daripada hukum atau politik lebih tinggi daripada konstitusi saat ini. Padahal konstitusi adalah naungan dari segala apa yang ada di Indonesia. Sementara saat ini yang lebih tinggi adalah politiknya. Harusnya? Idealnya konstitusi itu bisa menaungi hukum, politik dan sebagainya. Tapi saat ini seakan-akan politik adalah mempermainkan semua yang ada gitu. Kalau dengan narasi bahwa politik adalah sebuah jembatan untuk mencapai keadilan hukum atau putusan hukum, bagaimana itu Mas? Semua itu pasti ada caranya. Semua itu pasti ada strateginya. Tapi apakah strategi tersebut itu strategi yang mencederai hukum? Apakah strategi tersebut mencederai demokrasi? Nah, itu sebetulnya yang perlu kita garis bawahi dan kita lihat gitu Mas. Ya jelas lah, kemarin putusan tersebut secara kode etik pun dilanggar kan. Itu kan jelas bahwa ini secara kode etik nggak benar. Apalagi secara kekeluargaan Jokowi kepada anaknya kemudian dibantu oleh pamannya, itu kan nepotisme sangat besar gitu. Artinya karena ada nuansa nepotisme dan dinasti hingga akhirnya banyak dari kalangan kita menjustis bahwa saat ini demokrasi kita sedang nggak baik-baik saja. Iya gitu. betul. Oh ya, masuk ke masalah hal seperti itu juga mengundang banyak para akademisi atau para sivitas akademika yang turun atau menyuarakan bahwa konstitusi kita sedang kacau, demokrasi yang sedang baik-baik saja. Itu pandangannya gimana Mas? Apa memang sewajarnya gitu para akademisi turun tangan itu? Sebelum adanya deklarasi pernyataan sikap dari guru besar UGM ya, itu kan dari akademisi itu kan nggak kelihatan geraknya seperti apa. Cuma yang bergerak adalah mahasiswa, masyarakat yang secara resah gitu. Tapi ketika ada gong dari akademisi, terutama guru besar yang mereka mendapat gelar profesor, itu kan secara legitimasi, secara keilmuan itu jelas gitu. Bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini perlu disentil, perlu diingatkan lebih keras lagi, tidak dari mahasiswa tapi dari guru besar. Sehingga apa? Sebenarnya Jokowi di sini saya lihat adalah orang tahan malu gitu. Orang yang tahan malu, orang yang mukanya tebal gitu. Orang yang mukanya tebal, apalagi kupingnya. Sehingga dia bodo amat dengan siapa yang ngomong, tapi setidaknya orang-orang di dekatnya
apa yang diinginkan itu bisa tercapai itu. Jokowi ini kan presiden ya, Betul. kepala negara. Ya. Dari mana masnya bilang bahwa Jokowi ini tahan tahan pendengaran dan segala macam. Padahal yang dipikirkan Jokowi adalah hak dan kebaikan bernegara. Betul. Itu kan memang secara subjektif bisa diartikan masing-masing lah ya. Bahkan Jokowi pun sebagai presiden pun bisa mengartikan apa yang dia inginkan gitu. Tapi ketika mahasiswa, kemudian guru besar pun juga bersuara, apalagi guru besar secara keilmuan, secara kapasitas, kualitas kan jelas lebih senior daripada mahasiswa, dan mereka secara track record keilmuan itu jelas gitu. Dan itu pun setelah beruntun ada lebih dari 300 kampus yang menyuarakan pernyataan sikap. Ya kan? Jadi saat ini sebenarnya Jokowi itu harus sadar diri gitu bahwa guru besar udah bertindak, seharusnya dia introspeksi dengan apa yang dilakukan. Nah, kedua, Jokowi itu pun pernah menanggapi terkait pernyataan guru besar. Jokowi, kalau nggak salah, Jokowi bilang, ya itu kan kebebasan berpendapat, silahkan saja, gitu kan. Jadi seakan-akan di sini Jokowi memaklumkan apa yang dilakukan oleh guru besar. Padahal seharusnya Jokowi itu bisa bertindak, bisa menyatakan sikap apa yang dilakukan itu dan menjelaskan sebetulnya selama ini beliau ini ngapain aja sih. Ataukah memang Jokowi ini ada cawe-cawe langsung kepada apa yang diinginkan oleh kelompoknya, terutama untuk menaikkan Gibran, pamannya sebagainya, ataukah memang ada hal lain gitu. Yang Mas lihat bagaimana itu? Kalau yang saya lihat, Jokowi ini kalau secara pernyataan sikap ya di publik, beliau kan tidak pernah langsung mendukung kepada anaknya, kemudian tidak menyatakan bahwa ya itu orang Rusman saya dukung dan sebagainya, itu nggak pernah. Bahkan kecenderungan pernyataan Jokowi secara sikap pun ke 1, 2, 3 itu nggak ngomong. Tapi secara kelakuan Jokowi, secara apa yang dilakukan Jokowi itu jelas gitu. Jokowi mendukung satu paslon gitu. Untuk kepentingan dirinya berarti? Untuk kepentingan apa yang dia inginkan. Dengan meloloskan anaknya? Ya. Ya, baik Mas. Jadi sivitas akademika yang juga menyikapi, kira-kira ada feedback nggak? Dari negara untuk sivitas akademika? Ada tanggapan nggak? Tadi Jokowi kan saya udah bilang bahwa Jokowi seingat saya itu ya silahkanlah, itu adalah kebebasan berpendapat. Jadi sebatas itu aja. Bahkan kalau misal dilihat itu kan di beberapa kampus Jateng ya. Enggak, maksudnya gini Gimana? Mas. Dari beberapa apa ya yang disuarakan oleh para sivitas akademika dan rektor, profesor dan segala macam itu di negara juga diperbincangkan apa tidak? Gitu loh. Kalau itu saya kurang tahu ya, karena saya sebagai mahasiswa kan. Itu kan kapasitas sebagai seorang presiden dan menteri-menterinya kan. Karena permainannya udah nasional negara gitu. Idealnya bagaimana itu? Kalau ideal seharusnya mereka bisa menyikapi dan introspeksi. Itu dari berbagai gaungan-gaungan mahasiswa dan guru besar ada. Artinya Masnya saat ini melihat fenomena hukum di Indonesia ini bagaimana? Memang bisa terselamatkan dari sisi demokrasi atau semua itu pasti ada peluang untuk bisa menyelamatkan demokrasi lebih baik lagi. Caranya? Nah, tapi yang berperan besar untuk menyelamatkan demokrasi adalah kekuasaan tertinggi negara gitu. Karena kita perlu pahami Indonesia ini negara kesatuan, yang dari atas sampai bawah gitu. Artinya harus rebut dulu kekuasaannya? Bukan, seharusnya ada memang itikat baik dari pemerintah, tapi dari bawah pun, dari mahasiswa, masyarakat itu juga harus peka bahwa bagaimana keadaan yang pada saat ini, dan kita harus bisa memberikan contoh, kemudian memberikan diskusi-diskusi yang interaktif, mencerdaskan masyarakat bahwa saat ini demokrasi keadaannya seperti ini, yuk kita sama-sama untuk perbaikinya. Nah, seperti itu. Kalau di internal mahasiswa nih, ada nggak aksi yang memang menyikapi soal ini? Kalau kemarin kita dari teman-teman mahasiswa Undip itu kita bersama-sama langsung dan guru besar. Enggak tuh. Aksi itu kan banyak kan Mas ya. Apa sampai juga pengajuan kayak Almas ke MK dan segala macam? Kita kemarin menyikapi bersama dengan guru besar itu sih. Hanya turun jalan gitu? Iya, turun jalan. Kira-kira efektif nggak itu Mas?
kalau efektif atau tidak dari teman-teman mahasiswa ya, teman mahasiswa Undip ya. Itu kan untuk mencerahkan masyarakat. Tapi untuk yang bergerak di atas, terutama untuk memohonkan dan sebagainya, udah ada LSM mungkin dari guru besar dan sebagainya. Nah, dampak dari fenomena yang terjadi di MK untuk Indonesia ini apa? Termasuk masalah pencalonan pemutusan pencalonan Gibran itu sampai masuk ke ranah politik, ya kan? Ranah pemilu. Ya. Nah, kira-kira dampaknya ke belakang ini apa, Mas? Dampak ke belakang atau ke depan? Iya, ke depan. Kalau dampak ke depan, ya Gibran itu pemuda ya. Pemuda yang digaungkan adalah pemuda. Yang saya pernah mendengarkan gitu, salah satu tim sukses itu ngomong bahwa Gibran ini seorang pemuda. Ya, itu pemuda. Dan kedepannya bakal ada lompatan pemuda yang lain agar bisa mencolok Mas Gibran gitu. Pertanyaannya, Mas Gibran ini maju, siapa yang bantu? Bagaimana kalau dilihat jangan dilihat karena ada yang bantu. Tapi secara pribadi saja, secara seorang Gibran saja, jangan melihat bahwa ada ayahnya di belakang. Ya, itu nggak bisa dilepaskan, Mas. Enggak kan, biasanya kan dalam hukum juga kita nggak bisa menjustis hal seperti itu kan, nggak bisa menjustis karena ada bapak dan segala macam. Coba kita saat ini melepas bahwa adanya Gibran itu tanpa cawe-cawe, dengan status yang sama, tanpa adanya orang tua. Kalau menurut saya itu nggak bisa dilepaskan ya, karena ya jelas gitu, dia anaknya siapa, ya contoh misal Masnya maju langsung dari cawapres, apakah bisa? Saya juga belum tentu kan. Begitupun saya ketika saya menjadi cawapres, belum tentu, karena saya secara privilege pun saya tidak ada gitu. Kalaupun kita memisahkan ya, Gibran dan menghilangkan Jokowi dan menghilangkan cawe-cawe paman dan sebagainya, ya dari awal pun Gibran nggak bisa mencalonkan. Karena apa? Karena dia belum sesuai dengan putusan MK. Karena belum sesuai dengan undang-undang yang ada, tapi kan dirubah di situ. Nah, kan bisa jadi juga seorang Gibran nih yang bukan anak, seandainya yang bukan anak Jokowi, mau maju presiden juga menggugat ke MK, Mas, dengan minta jaminan bahwa batasan umur diubah dan prasyarat juga diubah. Kan ini hak kita tuh. Iya bener. Tadi kan Mas bilang bisa jadi ya. Bisa jadi. Ya kan bisa jadi. Tapi kan pengalamannya, apa yang kejadian sebelumnya itu bukan seperti itu, Mas. Itu kan real gitu loh. Mas Albiruni yang mengajukan, dengan contoh di bawahnya adalah wali kota Solo. Dan kemudian di MK siapa yang memutuskan, di pagi harinya nggak ada, siangnya ada. Itu kan jelas. Jadi kenapa saya bilang nggak bisa dipisahkan? Karena memang rentetan kejadiannya pun tidak bisa dihilangkan itu. Atau jangan-jangan ada sentimen semata ini? Saya nggak ada, bukan sentimen. Enggak, pandangan Mas untuk para yang lain, yang sivitas akademika yang turun tangan langsung. Iya. Karena bagi saya, yang saya baca dan segala macamnya, kita sebagai hak warga negara berhak untuk mengajukan judicial review, dan itu sebagai warga negara itu adalah hak kita. Sepakat. Saya juga menyepakati itu, Mas. Bahkan CR kan review makanya itu masalah. Saya ngajak Masnya, jangan melihat karena Gibran itu anak presiden, tapi lihatlah Gibran sebagai seorang pemuda sendiri, seorang pemuda biasa yang mau maju menjadi capres dan meminta hak dirinya diubah di MK. Bagaimana itu? Nah, oke. Ini menarik, Mas, sebetulnya. Kalau Gibran meminta haknya, seharusnya dialah yang mengajukan permohonan itu. Itu PR-nya. Nah, contoh misal, saya pernah membaca permohonan wakil ketua MK untuk bisa menambah jabatan ketua dan wakil ketua MK yang sebelum 4 tahun jadi 5 tahun. Itu kan saya mengajukan wakil ketua MK karena dia sendiri sebagai orang yang menjabat dan merasakan. Nah, kalau kemarin yang mengajukan siapa? Yang mengajukan seorang mahasiswa, dia bukan kepala daerah, dia pun belum lulus, dan dia pun tidak merasakan belum merasakan jabatan itu sebagai kepala daerah. Jadi kan di sini ya jelas gitu siapa yang mengajukan. Saya di sini nggak ada sentimen apapun kepada Mas Gibran ya. Tapi maksud saya ya kita melihat sejarah aja gitu loh. Sejarah aja kita
Aku pun bukan mengada-ngada, tapi kan dilihat sejarahnya seperti itu yang ada. Itu aja sih Mas. Bagi saya masih tetap menimbulkan pertanyaan besar, Mas. Karena di sini saya masih sampai saat ini nih ya, belum menemukan titik temu kalau memang itu bukan Gibran dan entahlah siapa yang mengajukan, apakah bisa dan segala macamnya. Cuma yang menjadi titik tekan bagi saya semua warga negara berhak mengajukan. Nah, ya, dari fenomena tersebut saya juga mempertanyakan posisi ketatanegaraan kita ini seperti apa, Mas? Dengan ada putusan yang melanggar kode etik. Ya. Ditambah lagi katanya pemilunya juga melanggar kode etik. Makanya yang saya pertanyakan saat ini lebih pada ketatanegaraan kita ini bagaimana, Mas? Ke Masnya gitu. Oke. Kalau Hasyim Asy'ari ya, Hasyim Asy'ari pertama dulu tadi belum saya bahas ya. Itu kan udah 3 kali putusan kode etik berat. Dan kemarin beberapa hari lalu saya baca dia dari DKPP ada putusan dia melanggar kode etik lah tapi nggak berat. Kemudian dari MK pun kode etik gitu. Kalau ketatanegaraan di kita secara normatif masih aman. Masih aman. Secara normatif. Normatif berarti normatif undang-undang dan sebagainya masih clear lah. Tapi kalau misal ditelisik kembali dari segi demokrasi, nah itu masih bisa kita berdebatkan lah dengan kawan-kawan lainnya. Terutama bagaimana proses-proses demokrasi yang ada saat ini, terutama proses demokrasi ketika menjelang pesta demokrasi. Gitu. Ya. Terakhir ini, Mas. Ya. Nah, mungkin agak melebar dikit ya. Saya minta tanggapannya soal hak angket yang sekarang lagi asik diperbincangkan, disuarakan dan segala macam. Itu bagaimana, Mas? Setuju apa tidak? Nah, hak angket itu bisa dilakukan oleh DPR ya. Saya pun masyarakat ya bisa melihat. Ya kan paling tidak kita bisa bersuara sebagai masyarakat. Oke, saya setuju dengan hak angket. Ya. Gitu. Tapi kan secara suara yang ada kan dari DPR kan per orang. Iya, nah, memang. kita sebagai masyarakat pun bisa melihat seperti itu dan bisa menanggapi. Bisa lihat seperti itu. Yaitu silahkanlah dari DPR, terutama koalisi yang ada di DPR, karena itu masih ada batas minimalnya untuk bisa mengajukan hak angket. Nah, dan perlu diperjelas gitu. Ini hak angketnya berarti untuk presiden. Dan untuk apa? Apakah untuk rentetan demokrasi yang ada saat ini karena mungkin diduga ulah presiden? Ataukah mungkin ada hal lain yang sekiranya perlu dipertanyakan oleh DPR kepada presiden? Kalau soal kecurangan pemilu, berarti kan di sini kalau betul-betul nanti pada akhirnya akan diajukan dan terkait kecurangan pemilu, berarti kan di sini fraksi-fraksi yang ada di DPR kemudian koalisi-koalisi yang dibentuk untuk mengajukan hak angket itu kan menyepakati dan menduga bahwa ada kecurangan pemilu yang dilakukan oleh presiden. Artinya Masnya sepakat apa tidak nih? Kalau saya sepakat tidak, itu kan bisa dilihat nanti seperti apa. Kalau saya melihat rentetannya, ya silahkan dari DPR. Saya sepakat aja. Gitu. Tapi kan itu kewenangan DPR untuk bisa mengajukan hak angket. Gitu, Mas. Iya, maksudnya ketika memang para DPR sudah mengajukan hak angket, yang saya ingin tahu kan dari Masnya. Ya. Oh ya, saya sepakat hak angket. Gitu. Ya. Maksudnya yang aku pertanyakan ke Masnya sepakat apa enggak? Kalau sepakat enggak, saya sepakat dengan hak angket. Dengan melihat rentetan ini. Tapi kan itu kewenangan DPR. Nah, gitu. Udah clear di situ kan jelas. Ya, oke Mas. Terima kasih ya. Ya, siap.